Aliansi militer NATO baru saja memamerkan kekuatan mereka dalam skala besar di perairan Laut Utara. Latihan gabungan ini, yang diberi nama Neptune Strike 253, digelar sebagai unjuk kekuatan yang tegas, terutama setelah serangkaian insiden provokatif yang diduga dilakukan Rusia di sisi timur wilayah NATO. Latihan ini melibatkan armada tempur yang sangat mengesankan, terdiri dari 20 kapal dan sekitar 10.000 personel militer dari 13 negara. Jantung dari latihan ini adalah kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, sebuah kapal raksasa as yang menjadi simbol pencegahan strategis NATO. Latihan Neptune Strike 253 menunjukkan kemampuan integrasi antar sekutu yang sangat tinggi. Armada ini menampilkan yang terbaik dari persenjataan NATO, kapal inti, kapal induk as USS Gerald R. Ford, CVN-78, diapit oleh kapal penghancur as dan kapal frigate dari Prancis dan Denmark. Kekuatan udara, jet tempur siluman F-35 dan jet tempur F-18 mengudara dalam formasi berlian, dipimpin oleh pesawat peringatan dini E-2 Hawke. Latihan ini berfokus menguji koordinasi udara dan kemampuan tempur gabungan. Komandan Grup Tempur Kapal Induk 12, Laksamana Muda Aspolan Zilota, menegaskan tujuan latihan ini, kami membangun pencegahan strategi sebagai sebuah kelompok, sebagai sebuah tim, untuk meyakinkan sekutu sekaligus mengirim pesan jelas kepada pihak lain. Latihan ini digelar di tengah eskalasi ketegangan. Tepat sehari sebelum Neptune Strike dimulai, terjadi dua insiden provokatif yang langsung dikaitkan dengan Rusia. 1. Manuver pesawat pengintai di Baltik. Kementerian Pertahanan Jerman mengonfirmasi bahwa pesawat pengintai Rusia mengudara 3 kali di atas kapal frigate Hamburg milik Jerman pada ketinggian sangat rendah di Laut Baltik. Jerman menyebut perilaku ini tidak profesional dan tidak kooperatif. 2. Serangan hybrid di Denmark. Pada hari yang sama latihan dimulai, 3 atau 4 drone besar mengudara di atas Bandara Copenhagen, Denmark, mengganggu lalu lintas udara. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyebut ini sebagai serangan hybrid dan memperingatkan bahwa serangan semacam itu dapat meningkat. Latihan ini bukan hanya soal kapal besar, tetapi juga integrasi total pasukan NATO. Kapten Nicolas Simon, komandan kapal frigate Prancis, Bretagne, menjelaskan bahwa latihan ini menyatukan 13 negara NATO di 3 lautan berbeda. Aktivitas latihan yang disimulasikan sangat beragam, termasuk simulasi serangan udara, penyerbuan kapal, pendaratan amfibi, misi anti kapal selam dan anti pesawat, seperti yang dilakukan frigate Prancis. Latihan gabungan Neptune Strike 253 secara tegas menunjukkan kekuatan dan koordinasi aliansi NATO dalam menghadapi ancaman yang semakin nyata dari timur, menjamin kesiapan tempur aliansi di tengah ketegangan geopolitik yang tinggi. Manuver kekuatan NATO di Laut Utara ini mengirimkan pesan pencegahan yang jelas di tengah upaya Rusia yang diduga terus menguji pertahanan aliansi. Pengerahan aset besar seperti USS Gerald R. Ford dan jet siluman F-35 menegaskan bahwa NATO siap mempertahankan wilayah kedaulatannya. Menurut kalian, apakah pamer kekuatan ini cukup untuk menahan taktik, serangan hybrid, dan manuver provokatif Rusia di perbatasan NATO? Tuliskan pandangan kalian di kolom komentar.